Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun saya di sini sebagai guru mengajar, Trihandayani, Nona Lisa, dan Christine Dahlia sebagai siswanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Apakah kalian sehat hari ini? Pagi, Pak. Sehat, Pak. Oke, semua wajah terlihat ceria. Saya yakin kalian sehat semua datang ke sini. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, saya minta untuk salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Untuk Nona Lisa, silahkan. Nona Lisa, silahkan pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, Pak. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nona Lisa sudah memimpin kita dalam doa. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita mengabsen dahulu. Nona Lisa hadir. Hadir, Pak. Trihandayani hadir. Hadir, Pak. Christine Dahlia hadir. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir. Untuk menyanyi, terima kasih karena semuanya sudah hadir. Bapak minta kita semua untuk menyanyikan bersama lagu nasional. Apakah kalian tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Pak. Oke, langsung saja. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang Sampai Merauke. berjajar Berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Kami berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, sekian lagu kita. Mari kita langsung kepada materinya ya adik. Nah, kemarin Bapak sudah membagikan materi video dan LKPD berupa file PDF pada WhatsApp grup kelas kita. Apakah kalian sudah melihatnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di situ ada tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang berbagai pekerjaan. Itu terdapat pada subtema 2 pembelajaran 1. Adapun kegiatan kita hari ini, Bapak meminta kalian untuk mengamati, menanya, dan mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Pak.
Mengerti, Pak. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah Bapak sudah menerangkan tentang sumber daya laut. Apakah kalian masih ingat? Masih Pak, sedikit. Oke. Nah, tentang sumber daya laut ini akan berhubungan dengan tentang berbagai pekerjaan. Contohnya, pekerjaan apa yang didapat dari sumber daya laut? Contohnya, nelayan. Apakah kalian tahu nelayan? Tahu Pak. Tahu, Pak. Oke, nelayan itu adalah mengambil ikan di laut. Itu adalah pekerjaan nelayan. Nah, untuk apa sih hubungannya mengambil ikan di laut dengan berbagai pekerjaan ini? Dari mengambil ikan di laut ini ada suatu profesi yaitu nelayan. Oke. Bapak akan memberi gambaran tentang manfaat dan tujuan mempelajari pelajaran berbagai pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu bekerja? Bekerja adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapat penghasilan. Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kita bekerja kan untuk makan, kesehatan, dan pendidikan. Jenis pekerjaan apa saja yang dipengaruhi? Apa sih itu bekerja? Bekerja adalah usaha untuk dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, kesehatan, dan pendidikan. Ada jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan alam. Contohnya, di pedesaan atau di pegunungan, penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani. Sedangkan di perkotaan, pekerjaan penduduknya lebih bervariasi. Ada yang menjadi pedagang, guru, arsitek, dokter, pengusaha, dan masih banyak lagi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi yang akan kita bahas sekarang. Apa saja bentuk kegiatan ekonomi? Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi? Nah, mari ikuti penjelasan Bapak berikutnya. Untuk memperkuat penjelasan Bapak yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menampilkan video YouTube tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditampilkan. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas materi tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Adakah yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama produsen menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah suatu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam, menjahit, memasak, dan lain-lain. Contoh kegiatan produksi jasa adalah guru, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh seorang distributor.
Macam-macam distributor, yang pertama ada pedagang, agen, pedagang eceran, dan pedagang grosir, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan, minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian, serta kegiatan lainnya. Salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah aktivitas jual beli ikan. Kegiatan awal yaitu kegiatan produksi, di mana nelayan menangkap ikan di laut, kemudian sesampainya di darat, nelayan membawa ikan ke pelelangan ikan. Tahap kedua yaitu tahap distribusi, di mana pada tahap ini mengantarkan ikan dan memperjualbelikan ikan. Ikan bisa dijual di pasar ataupun di pabrik. Tahap yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan pengolahan atau pengkonsumsian ikan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Oke, apakah kalian sudah melihat video tersebut? Nah, Bapak akan bertanya, apakah isi dari video tersebut? Apakah dari kalian ada yang mau menjawab? Saya Pak, izin menjawab. Ya, silakan Christine. Isi video tersebut berisi tentang jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi, Pak. Jenis kegiatan dalam pekerjaan ekonomi ya? Iya, Pak. Nah, pekerjaan apa saja yang terdapat dalam video tersebut? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pekerjaan yang terdapat dalam video tersebut seperti nelayan, pedagang, dan supir pengangkut ikan, Pak. Nah, berarti kamu sudah menyimak video tersebut. Nah, kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan pada video tersebut? Saya, Pak. Silahkan Trihandayani. Pertama, ikan didapat dan dihasilkan oleh seorang nelayan yang kemudian diproduksi. Kemudian ikan tersebut dibawa ke pelelangan ikan, ke penjual ataupun ke penjual ikan. Ini disebut dengan distribusi. Kemudian ikan dibeli dan diolah oleh pabrik atau salah satu ibu rumah tangga untuk dikonsumsi, Pak. Nah, yang tadi saudari Tri jelaskan tadi, itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada video tersebut. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak akan menjelaskan. Nah, silakan kalian simak baik-baik. Oke, Bapak akan memberi penjelasan tentang jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Apa sih itu jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi? Nah, intinya di sini, kegiatan ekonomi ini terbagi atas dua pengertian. Pengertian pertama, kegiatan ekonomi itu ialah sebuah aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Yang pengertian kedua, ilmu kegiatan ekonomi itu adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa, serta kekayaan. Kegiatan ekonomi
adalah seluruh aktivitas atau kegiatan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, itulah inti dari kegiatan ekonomi atau pengertiannya. Dalam kegiatan ekonomi ini apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis kegiatan ekonomi ini ada produksi, konsumsi, dan distributor. Apa sih itu produksi? Produksi itu ya terbagi atas produsen lagi, yaitu dinamakan atau kata lain dari produsen ini ialah menghasilkan barang. Kegiatan produksi ada dua, yaitu produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi barang contohnya bercocok tanam, penjahit baju, memasak, dan merakit kendaraan. Selain baru dalam kegiatan produksi jasa ada itu mengajar atau mengobati orang sakit dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk lagi ke dalam distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi, tugas siapakah itu menyalurkan barang hasil produksi dari produksi konsumen? Itu dinamakan sebagai distributor. Macam-macam distributor ada seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Nah, macam-macam tadi distributor yang Bapak sebutkan tadi itu memerlukan sarana transportasi. Baru kita masuk ke dalam konsumsi. Konsumsi itu ialah menghabiskan dan mengurangi nilai guna barang. Nah, yang menghabiskan dan mengurangi nilai guna barang ini dinamakan apa sih? Itu dinamakan sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan, minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Itu adalah contoh-contoh dalam kegiatan konsumen. Nah, untuk memperkuat materi yang Bapak jelaskan tadi, mari kita amati kegiatan ekonomi pada penjual sayur di bawah ini. Coba kalian perhatikan skema kegiatan tukang sayur berikut. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Baru setelah bagian pertama, maka kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Baru yang ketiga, kangkung siap diantar ke pasar-pasar. Baru yang keempat, kangkung yang diantar ke pasar-pasar tadi akan dijual kepada pembeli. Nah, yang kita beli itu, maka kangkung yang telah kita beli dapat dimasak dan dikonsumsi. Begitulah sedikit tentang skema kegiatan. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Bapak harap kalian mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan. Sekarang Bapak meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang Bapak sudah kirim melalui WhatsApp grup kita. Bapak harap kalian mengerjakan LKPD tersebut dan berdiskusi melalui chat WhatsApp grup. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, Bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang berada pada WhatsApp grup. Tahap-tahap pengerjaannya ialah di situ kan ada dua pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalian amati gambar tersebut, baru kalian buat jenis kegiatan ekonomi, jenis barang yang dihasilkan, jenis pekerjaan yang terlibat, dan lain-lain. Di situ ada 4 soal. Dan yang kedua, ada tentang jenis kegiatan ekonomi di sekitar kita. Jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi tersebut, hasil dari setiap pekerjaan, dan penyebaran barang.
Apakah kalian sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya? Sudah, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Silahkan. Oke, kalau sudah selesai, Bapak minta agar kalian mengirim ke grup WhatsApp. Semuanya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, karena waktu sudah habis, untuk mengerjakan LKPD tersebut, apakah kalian sudah mengirim ke grup WhatsApp? Sudah, Pak. Pak, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak minta agar kalian menampilkan hasil pekerjaan kalian. Siapa yang mau mengerjakan? Nomor 1. Saya, Pak. Oke, silahkan Nona Lisa. Baik, untuk dari gambar yang pertama, itu tugas yang pertama, jenis kegiatan ekonomi pada gambar tersebut itu merupakan nelayan. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan itu merupakan ikan dan hasil laut lainnya. Dan soal yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut itu merupakan nelayan, pedagang, dan supir pengangkut ikan. Dan soal yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan itu, yang nelayan menghasilkan ikan, pedagang menjual sayur, supir mengantarkan ikan. Maaf, Pak, untuk hasil dari setiap pekerjaan tersebut itu, nelayan menghasilkan ikan, pedagang menjual ikan, supir mengantarkan ikan ke tujuan. Mungkin itu saja, Pak, yang saya kerjakan. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 2, apakah ada yang bisa menerangkan hasil dari pekerjaannya? Saya, Pak. Ya, silahkan Trihandayani. Jenis kegiatan yang ada di sekitar lingkungan saya itu pabrik tahu dan tempe, Pak. Yang pertama, lapangan pekerjaan yang ada pada kegiatan pabrik tahu dan tempe itu adalah bagian penggilingan, penyaringan, percetakan, pemotongan, penggorengan, dan supir pengantar barang, Pak. Selanjutnya, hasil dari setiap pekerjaannya adalah pabrik menghasilkan tahu dan tempe, pedagang menjual tahu dan tempe, serta supir mengantarkan tahu dan tempenya, Pak. Sekian dari saya, Pak. Wah, bagus sekali apa yang Trihandayani katakan. Nah, apakah kalian sudah semua mengirimkan pekerjaan kalian ke grup WhatsApp? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, yang kalian kerjakan tadi itu adalah contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, pengertiannya adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, penjahit, dan pengrajin. Untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, akan tetapi itu menghasilkan jasa. Misalnya, guru, petugas kebersihan, dokter, polisi, tukang cukur rambut, dan petani.
Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak sudah membagikan link untuk kegiatan evaluasi kita melalui WhatsApp group. Bapak minta kalian semua dan meminta kalian untuk mengerjakannya secara mandiri. Apakah kalian sudah mengerti? Ini dikumpulkan hari ini. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, silahkan buka link yang Bapak bagikan di grup WhatsApp. Nah, untuk hasil dari pekerjaan kalian itu akan secara otomatis ternilai sendiri dan kalian akan mengetahui kalian akan nilai lulus kalian lulus dalam penguatan materi ini apakah tidak. Coba Bapak lihat sebentar. Oke, karena Bapak rasa kalian semua sudah mengerjakannya dengan baik dan nilai kalian juga bagus-bagus, kalian tidak perlu mengerjakan tugas remedial. Ternyata kalian semua sangat pintar dan memahami materi kita hari ini. Apakah kalian tahu materi yang telah kalian pelajarin hari ini? Memberi gambaran sedikit tentang materi kita hari ini. Apakah kalian dapat menerangkannya sedikit? Saya, Pak, ingin menjelaskan materi yang telah kita pelajari, Pak. Oke, silahkan, Tri Handayani. Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi ini ada 3 jenis. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, dan pelaku produksi disebut dengan produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak. Pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Sekian dari saya, Pak. Wah, kesimpulanmu sangat bagus. Apakah kalian semua mau memberikan apresiasi terhadap Tri Handayani? Oke, terima kasih atas tepuk tangannya. Oke. Jadi saya akan merangkum semua kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 jenis atau 3 langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari kita tentang berbagai jenis pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang dimana dalam ketiga hal ini selalu berhubungan. Kalau kita sudah selesai melakukan produksi, maka ada orang yang melakukan distribusi. Dan yang melakukan distribusi ini disebut distributor. Dan sesudah kita melakukan distributor, akan tersampaikan kepada orang-orang yang ingin memakai barang yang sudah kita produksi. Orang yang memakai barang kita produksi ini dinamakan konsumsi.
Nah, ketiga hal ini selalu berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitulah kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Bapak harap kalian semua mengerti. Apakah kalian mengerti sejauh ini? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Bapak sangat senang kalian sangat mengerti apa yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, karena waktu kita sudah habis dan kita akan pulang sekolah, Bapak akan menjelaskan tugas yang sudah Bapak kirimkan melalui WhatsApp group, yaitu tugas kita berikutnya untuk besok, untuk minggu depan. Bapak harap kalian mengerjakannya secara mandiri dan mengumpulkannya juga lewat WhatsApp group. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Bapak sangat berterima kasih atas kerja kalian, kemampuan kalian dalam memahami materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta Saudari Christine untuk menutup pertemuan kita hari ini. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Christine telah menutup kita dalam pembelajaran kita hari ini. Serta Didi yang telah mendengarkan Bapak, yang mendengar penjelasan Bapak tentang materi hari ini. Sekian dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke.